Bicara soal anggaran kali ini IKN ini Pak Menteri, kan Anda mengatakan akan melanjutkan anggaran 6,3 triliun ya di tahun 2026 untuk IKN, dan ini ada beberapa gedung yang dibangun, ada tahap 2-nya itu legislatif, yudikatif, lalu tempat tinggal MPR, DPR, MK, KY. 6,3 triliun itu cukup, Pak? Saya rasa cukup untuk bagian pemerintahnya kan. Di bagian swastanya kan nanti ada pengembang swasta juga yang membangun perumahan di sana. Ya, paralel dengan itu. Jadi saya pikir cukup. Yang penting gini, ketika ada sinyal pemerintah masih akan meneruskan IKN ini, swasta jadi berani merealisasikan rencana investasi mereka. Gestur politik, gestur ekonomi dan politik yang penting dari kita. Nggak ngerubah kan, selama ini kita ikut presiden, kan presiden bilang akan meneruskan, ya kita ikut. Termasuk untuk jalannya ini Pak, ini kan ada rencana tol IKN Balikpapan, ada pelabuhan, ada jalan-jalan, itu artinya nanti diharapkan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau seperti apa? Detailnya saya nggak tahu detail, tapi yang jelas itu di luar 6,3 triliun rupiah tadi. Cuman rasanya sih akan dijalankan dengan skema-skema yang udah ada sekarang. Ketika programnya misalnya menguntungkan, ya pasti ada swasta yang masuk. Tapi kalau nggak ada yang menguntungkan, ya PU nanti yang masuk, pasti APBN yang biayain. Yang jelas ini, pemerintah nggak keluar uang sama sekali untuk membangun suatu ibu kota yang baru. Tapi kita akan monitor dan pastikan uang yang keluar dibelanjakan secara optimal. Oke. Pak Purbaya, kita juga bicara soal mobil nasional, Pak. Pak Presiden sudah mengatakan, masa sih tetangga kita bisa punya, Malaysia punya, Vietnam punya, Indonesia yang jauh lebih besar masa tidak punya. Kira-kira seberapa strategis prioritas Pak mobil nasional ini untuk kita? Saya pikir amat penting ya. Waktu saya ke Malaysia emang mereka punya 2 merek tuh, Proton sama satu lagi 2, dan udah lumayan bagus. Lihat dari luar, wah bagus juga. Indonesia kan gagal terus. Dulu mungkin karena di monopoli Jepang kan sekarang udah terbuka, harusnya kita bisa mulai melakukan investasi di sana. Kan cikal bakalnya adalah mobil yang Pindad itu kan, yang Maung itu kan. Betul. Ya kalau kita punya itu, ya dari situ kita mulai. Awalnya sih tahun ini kita mau beli, tahun ini ya mau beli berapa ratus mobil, cuman Pindadnya belum siap sehingga kita batalkan. Tapi kalau tahun depan memang siap, ya kita belanjain, uangnya udah ada, kalau nggak salah kita anggarkan. Kesiapan itu diharapkan dari Pindad sendiri atau nanti ada Pak topangan juga dari Kementerian Keuangan? Nah, Pindad maksudnya uang Pindad sendiri? Betul, untuk memulai modal awal membangun, nggak begitu Pak, membangun mobil. Paling nggak kan kalau ada order yang jelas, dia bisa pinjam kemana-mana, termasuk ke Dantara. Mungkin juga kalau kita diperintahkan atau dirasa perlu untuk memberi penyataan modal negara, nggak apa-apa. Kan lihat kan di sekeliling di Jakarta macet, betul, kiri kanan banyak mobil. Mana yang punya Indonesia? Nggak ada kan? Iya. Anda nggak sakit hati? Iya, yang menggunakan, yang nyetir orang Indonesia Pak, tapi mereknya bukan. Mereknya bukan kan? Jadi let's say kalau kita bisa kuasain pelan-pelan 10%, 20% secara bertahap, kan bagus. Jadi kalau lihat keliling nggak sakit hati mobil Indonesia lah. Orang kita tuh pintar-pintar, cuman kadang-kadang kesempatannya nggak dikasih. Dan sektor finansial kita di masa lalu juga nggak memberi bantuan ke industri mobil. Ada domestik ya? Ada target atau timetable-nya nggak Pak untuk peluncuran mobil nasional ini? Saya belum tahu, tapi mungkin tahun depan ya. Tahun depan. Mungkin ya. Kalau peluncuran kan baru dari pertama kan. Let's say kalau udah jadi bisa aja tahun depan. Kalau lihat Pak Presiden kan cukup agresif, cukup inilah ambisius. Kalau saya bilang nggak apa-apa. Tahun depan pertama mungkin dibeli oleh pemerintah dulu. Nanti kalau makin bagus dilempar ke tempat lain. Kita untuk seperti itu, kita memang harus investasi, harus invest. Jangan ngarepin tiba-tiba layak sendiri dan bersaing di tempat yang udah jago-jago, pasti kalah. Jadi harus ada insentif sedikit atau bantuan dari pemerintah. Itu hal yang wajar di mana-mana. Harus dari blue ocean ya, jangan red ocean terus ya. Pak Purbaya, ini setelah tadi banyak masalah yang penting, kita ingin agak santai sedikit ini Pak di bagian berikut. Ini terlalu serius diskusinya? Enggak. Saya ingin menceritakan, Pak Purbaya menceritakan lagi ketika Anda diminta oleh Presiden
untuk menjadi Menteri Keuangan, itu bagaimana itu terjadi dan actually sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Anda saat itu, apakah langsung menerima atau memikirkan bebannya atau seperti apa, Pak? Oh, waktu itu saya dipanggil ke Hambalang kan itu Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari berturut-turut tuh saya. Jumat datang, ngapa-ngapain dengan dia ngomong 2 jam 3 jam. Sabtu datang ngomong denger lagi dia bicara dengan siapa ya, 2 jam 3 jam dia presentasi saya dengerin dia bisa berdiri 3 jam loh. Hebat juga nih gua bilang. Minggu saya dipanggil, itu kan jadi setelah peristiwa demonstrasi besar kan dia. Minggu dipanggil lagi, waktu kita ngomong cuma berenam dalam tuh. Saya pikir kalau waktu itu saya nggak cerita keadaan ekonomi seperti apa dan catatan ke depan seperti apa, saya nggak akan bisa bicara lagi kan. Jumat, Sabtu, Minggu emang terus-terusan sana kan nggak mungkin. Ya saya ceritain, Pak, keadaan seperti ini karena ekonominya memburuk. Jadi kita mesti perbaiki, Pak. Caranya kira-kira begini. Ya sudah itu aja. Dan langsung? Hah? Langsung ditunjuk begitu? Dia waktu cuma mikir gini, saya tahu ada masalah dengan kita, dengan kita. Ini saya perhalus ya, Pak. Saya ada masalah dengan kita, tapi saya baru tahu masalahnya dari sini. Kalau gitu saya betulin. Jadi saya juga nggak tahu maksudnya apa ya, ada ngomong sedikit-sedikit itu, tapi yang jelas hari Seninnya jam 1 lah saya ditelepon ke istana, di WA lah ke istana, nanti ada pelantikan, pakai ini. Saya tanya kan, pelantikan jadi apa? Datang aja. Ya gitu kan. Ya walaupun hari Minggunya ada kode-kode, tapi dia bilang jangan berharap dulu, ini belum tentu. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Gua pikir kan gue selalu spesialis calon nggak pernah jadi saya nggak pernah pikirin tuh. Taunya sebenarnya diinin. Ya udah, pikiran kita waktu itu adalah ya betulin ekonominya supaya berbalik semuanya. Karena kalau kita nggak betulin, demo itu nggak berhenti, akan terus terjadi sampai kita kacau dan masyarakat kita rugi semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.